Bab 581, Dimensi Lain. Lin Batian menatap wanita cantik dan tegap di depannya dengan tatapan bingung. Jika Amrita tahu apa yang terjadi di Wan Chaomen hari itu, mengapa dia masih begitu percaya diri? Lagi pula, Fang Yu dan Lin Batian saat itu dengan mudah mengalahkan Yun He, yang kultivasinya telah memasuki alam dewa. Apakah dia tidak mendengar tentang ini? Tidak mungkin. Lin Batian menyipitkan matanya sedikit, matanya tampak berpikir. Aku bisa langsung bilang begitu. Kau telah dipilih oleh tuanku. Amrita berkata dengan nada dingin, sekarang kau punya dua pilihan. 1. Berjanji setia pada tuan. 2. Mati. Guru, siapa gurumu? Tanya Fang Yu. Kamu tentu akan tahu identitas tuanmu di masa depan, jawab Amrita dingin. Kami ingin tahu sekarang, bagaimana kami bisa merasa nyaman bergabung dengan organisasi yang merekrut kami jika mereka bahkan tidak tahu identitasnya. Lin Batian mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum. Seharusnya aku sudah menjelaskannya sejak dulu, kata Amrita dengan tatapan dingin di mata sipitnya, ini bukan perekrutan, ini pilihan. Mati atau setia pada tuan. Lalu tidak ada yang perlu dibicarakan. Lin Batian bersandar dan menyilangkan kakinya. Rantai yang mengikat kakinya putus dalam sekejap. Ekspresi Amrita tetap tidak berubah, seolah-olah dia sudah menduga hal ini. Dia menepuk tas penyimpanan di pinggangnya dengan tangan kanannya, dan kristal seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Kristal ini berbentuk heksagonal, bening, dan memancarkan cahaya warna-warni samar. Apakah ini batu angkasa? Mata Lin Batian bergerak sedikit saat dia menatap batu kristal itu. Kau akan segera tahu kenapa kau tak punya pilihan. Amrita tersenyum dingin, menggenggam kristal warna-warni itu di tangan kanannya dan tiba-tiba mengerahkan tenaga. Batu kristal itu memancarkan cahaya yang lebih kuat, menyelimuti Fang Yu dan Lin Batian. Di tengah cahaya itu, muncul kekuatan hisap besar seperti lubang hitam, mencoba menyedot Fang Yu dan Lin Batian bersama-sama. Fang Yu dan Lin Batian saling memandang. Apakah kamu ingin masuk? Tanya Lin Batian melalui transmisi suara. Karena kita sudah di sini, tentu saja kita harus masuk dan melihat-lihat, kata Fang Yu. Jadi, mereka berdua sama sekali tidak berniat melawan daya hisap tersebut, dan secara alamiah ikut terhisap oleh daya hisap yang besar dalam cahaya tersebut. Bas! Setelah 5 atau 6 detik, ketiga orang di ruang interogasi menghilang. Terjadi keheningan yang mematikan di ruang interogasi. Tianming sedang duduk di dalam mobil, dan di hadapannya duduk pria yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Oh, dia sudah masuk, kata pria itu tiba-tiba. Apa maksudmu? Tanya Tianming. Lelaki itu tak berkata apa-apa, tetapi dengan senyum licik di wajahnya, ia mengeluarkan sebuah kristal dari tas penyimpanannya. Kristal ini persis sama dengan yang diambil Amrita, dan juga bersinar dengan cahaya warna-warni. Sekarang aku akan membawamu melihat puncak gunung es dari apa yang dimiliki tuan kita. Pria itu tersenyum, memegang kristal itu erat-erat di tangan kanannya. Bas! Kristal itu bersinar terang, dan Tianming merasakan daya hisap yang luar biasa. Ia berteriak kaget dan langsung tersedot ke dalamnya. 2 detik kemudian, keduanya menghilang bersama-sama ke dalam kereta. Tanda tanya. Fang Yu dan Lin Batian datang ke tempat yang benar-benar baru. Mirip dengan Menara Wanling, ini adalah ruang independen kecil. Fang Yu dan Lin Batian melayang di udara, merasakan tekanan luar biasa. Di bawah kaki mereka gelap gulita, dan tidak ada cahaya yang terlihat. Dan di sekitar mereka, sekelompok besar makhluk muncul. Kelompok makhluk ini bukanlah manusia, melainkan monster seperti makhluk bawah tanah. Seluruh tubuhnya hitam pekat, anggota tubuhnya ramping, dan bila-bila tajam tumbuh di sana. Satu-satunya matanya bersinar dengan cahaya hijau redup. Jumlah makhluk ini tidak dapat diukur dengan mata telanjang. Ribuan dan ribuan, bahkan ratusan ribu, jutaan. Hal-hal yang diciptakan makhluk-makhluk ini menggunakan sihir bukanlah entitas fisik, kata Lin Batian. Fang Yu mengangguk. Ini mirip dengan makhluk-makhluk di Menara Wanling. Kelihatannya seperti ilusi, tetapi sebenarnya bukan ilusi dan justru dapat menyebabkan kerusakan. Kuharap kau bisa bertahan sedikit lebih lama. Suara Amrita terdengar dari atas. Fang Yu mendongak dan hanya melihat lautan merah. Seluruh ruangan itu berwarna sangat gelap, ditambah dengan tekanan luar biasa yang sudah memenuhinya. Bagi para kultivator biasa, bahkan yang berada di tahap jiwa baru lahir, jika memasuki tempat ini, kemungkinan besar mereka akan mati. Sedangkan bagi para kultivator di tahap transformasi roh, hal itu tergantung pada bagaimana mereka merespon pada saat itu juga. Sekalipun dia bisa menghadapi monster-monster di depannya, kekuatan fisik dan energinya yang sebenarnya akan selalu terkuras. Ini seharusnya menjadi sumber kepercayaan Amrita. Mengaum. Begitu Amrita selesai berbicara, monster-monster yang tampaknya tak berujung di sekelilingnya meraung serempak. Ledakan suara ini sungguh memekakkan telinga. Semua monster bergegas menuju Fang Yu dan Lin Batian. 2 sosok muncul tinggi di langit. Itu Tianming dan pria itu.
Pada saat ini, mereka hanya bisa melihat Fang Yu dan Lin Batian sedang dikelilingi oleh sekelompok monster seperti gelombang yang mengamuk. Lihat, beginilah jadinya kalau kau menolak tuan kami. Pria itu tersenyum. Tianming memandang sekelompok besar monster hitam di bawah dan merasakan hawa dingin di hatinya, tidak dapat berkata-kata. Ada banyak sekali monster. Tianming telah menyaksikan kekuatan Fang Yu dan Lin Batian dengan matanya sendiri. Tetapi dia tidak menyangka kalau kedua orang ini sanggup menahan serangan monster yang jumlahnya hampir tak ada habisnya ini. Mohan, apa yang kau lakukan di sini? Amrita muncul di depan Tianming dan pria itu. Pria yang dikenal sebagai Mohan itu tersenyum dan berkata, pekerjaanku sudah selesai. Sekarang mari kita tunjukkan sekutu baru kita kepada dunia. Amrita melirik Tianming dengan mata dingin. Di matanya, antek-antek setingkat Tianming tidak berada pada level yang sama dengan dia dan Mohan. Alasan mengapa sang guru ingin Tianming menyerah hanyalah demi pengaruh keluarga Yu di dunia seni bela diri Dongdu. Tianming juga mengenali Amrita. Bukankah ini wakil presiden Asosiasi Seni Bela Diri Dongdu? Dia sudah pernah melihatnya beberapa kali sebelumnya. Dia sebenarnya berada dalam kelompok yang sama dengan pria bernama Mohan dan setia pada tuan yang sama. Pada saat ini, Tianming akhirnya mengerti mengapa mereka mampu mengendalikan Asosiasi Seni Bela Diri Dongdu. Pada saat yang sama, Tianming juga samar-samar memahami pikiran sang master. Ia terus mengembangkan bawahannya, dan kekuasaannya perlahan merambah ke semua tingkatan berbagai kekuatan. Jika ia terus seperti ini, ia akan memiliki kekuasaan absolut. Seperti sekarang, dia dapat dengan mudah mengendalikan Asosiasi Seni Bela Diri Dongdu. Tianming tidak tahu seberapa kuat kekuatan master ini saat ini. Namun dia dapat memastikan bahwa ambisi sang guru sangat besar, begitu besarnya hingga tidak dapat dibayangkan. Lagi pula, selama bertahun-tahun, tidak ada kekuatan yang berani mengulurkan tangannya ke Asosiasi Seni Bela Diri. Boom! Tepat saat ketiganya bertemu, terdengar suara gemuruh dari bawah. Ketiganya menunduk bersama dan melihat energi pedang melingkar yang tajam, berpusat pada Fang Yu dan Lin Batian, menyebar ke sekeliling dengan kecepatan yang sangat cepat. Monster-monster itu terpotong menjadi dua dan tubuh mereka hancur seketika. Saat energi pedang menyebar, sekelompok besar monster langsung hancur. Kemanapun energi pedang pergi, di situ terdengar raungan monster. Hanya dalam beberapa puluh detik, energi pedang telah menyebar hingga jarak ratusan meter, tetapi kekuatan yang terkandung dalam energi pedang tidak berkurang sedikit pun. Monster yang tak terhitung jumlahnya dipotong ke area ruang yang luas oleh energi pedang. Ya Tuhan, Tianming sangat terkejut saat melihat pemandangan ini hingga wajahnya membeku. Dia sekarang berada pada posisi yang sangat tinggi, sangat jauh dari monster di bawah. Tetapi dia masih bisa merasakan aura tajam energi pedang yang masih menyebar. Siapakah yang dapat menggunakan pedang seperti itu? Sang penguasa pedang saat ini tidak lebih dari itu, kan? Mohan menatap Amrita dengan tatapan tegas di matanya. Amrita juga tampak terkejut, tetapi dia tidak panik sama sekali. Segala sesuatu dalam ruang ini adalah ilusi. Dengan kata lain, bahkan jika Fang Yu dan Lin Batian membunuh semua monster di depan mereka sekarang, dia dapat segera meregenerasi monster dalam jumlah yang sama. Selama sumber inti ruang ini masih ada, apapun yang dilakukan Fang Yu dan Lin Batian akan sia-sia. Amrita mengangkat tangannya, dan kristal berwarna-warni muncul di tangannya. Aku ingin melihat berapa banyak pedang yang bisa kau tebas. Tatapan Amrita dingin, dan dia menggenggam kristal di tangan kanannya. Bab 582, Mahes Abadi. Energi pedang masih menyebar. Namun, ketika monster-monster itu dihancurkan, sejumlah besar monster muncul entah dari mana. Itu memang bisa berubah tanpa batas, kata Fang Yu. Ruang sekecil ini biasanya memiliki inti energi. Selama kita menemukan inti ini dan menghancurkannya, seluruh ruang akan runtuh, kata Lin Batian. Setelah berkata demikian, Lin Batian memandang sekelilingnya dan berusaha melepaskan kesadaran spiritualnya. Ia segera menarik kembali indera spiritualnya dan berkata, di ruang seperti ini, efektivitas indera spiritual sangat berkurang. Untuk menemukan inti energi, aku mungkin perlu mengandalkan diriku sendiri. Tidak perlu mencari inti energi, Fang Yu menyela Lin Batian. Lin Batian melihat ekspresi Fang Yu yang sedikit jenaka dan tahu apa yang sedang dipikirkannya. Benar saja, Amrita juga memasuki ruang ini. Kalau begitu, asalkan Amrita ditemukan, semua masalah akan terpecahkan. Dia ada di atas sana. Aku sudah tahu lokasinya saat dia bicara tadi, kata Fang Yu sambil menunjuk langit merah tua di atas kepalanya. Kalau begitu, ayo pergi. Aku masih ingin mengobrol baik-baik dengan teman Taois perempuan ini. Lin Batian berkata sambil tersenyum, kali ini, ayo kita coba pakai kendaraan yang sama. Sambil berbicara, Lin Batian mengulurkan tangannya. Segumpal gas putih naik dari telapak tangan kanannya lalu terbang di depannya. Kabut putih itu memancarkan cahaya yang kuat. Saat cahaya berangsur-angsur memudar, tampaklah garis besar sebuah kereta perang. Ini adalah kereta perang yang dilapisi kilauan metalik dan terlihat sangat mewah.
2 kursi disiapkan di kereta perang itu. Sudah lama aku tidak menggunakan kereta kaisarku, kata Lin Batian sambil melompat dan duduk di salah satu kursi. Fang Yu mengikutinya dari dekat dan duduk di kursi di sebelahnya. Aduh, kalau dipikir-pikir lagi, banyak sekali teman tahu wanita cantik yang duduk di sampingku. Lin Batian mendesah, saat itu, kereta kekaisaranku telah merebut hati banyak wanita. Oke, monsternya datang lagi, ayo cepat naik. Fang Yu menyela desahan Lin Batian tanpa ampun dan berkata. Ekspresi Lin Batian membeku sesaat. Ia mendongak dan berkata, naiklah dan carilah sesuatu yang masih segar. Boom! Atas perintah itu, kereta perang dengan cahaya keemasan di bawahnya meraung dan melesat ke langit seperti roket, secepat sinar cahaya. Apa itu? Di langit, Tianming melihat cahaya keemasan melesat ke arahnya dan berseru. Ekspresi Amrita dan Mohan juga berubah, terutama Amrita. Setelah menghisap kedua orang itu ke dalam ruang ini, dia menggunakan kristal untuk mengendalikan ruang dan memberikan tekanan tertinggi pada mereka. Tekanan ini bagaikan gunung setinggi 100 meter yang menekan tubuh seseorang. Seorang kultivator biasa, apalagi mengendalikan ki dan terbang, kemungkinan besar akan terhempas ke tanah. Namun kedua orang ini tidak hanya dapat bergerak bebas di ruang ini, tetapi juga menyerang dengan pedang yang sangat kuat. Sekarang, aku benar-benar bisa menggunakan senjata sihir tipe kendaraan. Dan kecepatannya luar biasa. Bagaimana ini dilakukan? Wajah Amrita yang selalu sangat percaya diri akhirnya menunjukkan fluktuasi. Melihat kereta perang itu semakin dekat, Mohan juga mengerutkan kening. Bagaimana kedua orang ini mengetahui lokasi mereka? Tidak masalah, kita hanya perlu bersembunyi. Mereka tidak akan menemukan kita, kata Mohan. Sambil berbicara, dia mengeluarkan kristal berwarna-warni itu dan meremasnya pelan. Bas! Sosok Mohan dan Tianming segera menjadi transparan, dan mereka bahkan tidak dapat melihat tubuh mereka sendiri. Amrita mengikutinya dan juga menjadi tak terlihat di luar angkasa. Boom! Kereta perang kaisar di bawah terus melaju ke arah ini tanpa melambat. Kamu belum pernah naik kereta kudaku sebelumnya. Bagaimana rasanya? Tanya Lin Batian kepada Fang Yu di kereta kuda. Dulu, setiap kali Lin Batian berpartisipasi dalam acara berskala besar, dia akan selalu duduk di kereta ini. Kereta perang yang dibesar-besarkan ini juga membuatnya mendapat banyak perhatian. Fang Yu tidak suka menunggangi kereta perangnya karena dia tidak suka menjadi orang yang terlalu menonjol. Tidak apa-apa, jawab Fang Yu. Karena pemandangan di sekitarnya bersifat imajiner dan pada dasarnya statis, sulit untuk menyimpulkan seberapa jauh kereta perang itu terbang. Dan 10 detik kemudian, kereta perang itu tiba-tiba berhenti. Ketemu, kata Lin Batian. Fang Yu melihat sekelilingnya, tetapi tidak ada apa-apa. Tetapi ketiga aura itu, meskipun sengaja disembunyikan, tetap tidak dapat lolos dari persepsi Fang Yu. Lin Batian menunjukkan senyum jenaka di wajahnya dan berkata, biar aku saja. Begitu dia selesai berbicara, Lin Batian menendang kakinya dan melompat ke udara dari kereta. Dia melayang di udara, bola energi sejati yang sangat kuat terkondensasi di telapak tangan kanannya. Boom! Lin Batian menghantamkan telapak tangannya ke arah bawah kakinya. Wush! 3 sosok segera muncul di tempat kosong dan melarikan diri secara terpisah. Boom! Bola energi sejati ini meledak di udara, dan kekuatannya yang besar masih menghantam 3 orang yang tersebar. Engah! Tianming, yang kultivasinya paling lemah, memuntahkan seteguk darah, tubuhnya menjadi tidak stabil, dan dia langsung jatuh ke jurang tak berujung di bawah. Mohan dan Amrita juga mengerang kesakitan dan terlempar puluhan meter sebelum mereka hampir tidak bisa menjaga tubuh mereka tetap stabil. Bagaimana mungkin? Mohan dan Amrita keduanya menatap Lin Batian dengan ngeri. Mereka jelas-jelas menyembunyikan sosok dan napas mereka dan hendak pergi. Tetapi Lin Batian sebenarnya tahu lokasi pastinya. Ada 2 orang lagi. Sepertinya kalian satu kelompok. Lin Batian sedikit mengernyit, menatap Mohan, dan bertanya, siapa namamu? Mohan menatap Amrita dengan serius di kejauhan. Tatapan mereka bertemu di udara, dan mereka bertukar pandang, memahami maksud masing-masing. Dilihat dari kekuatan yang ditunjukkan Fang Yu dan Lin Batian saat ini, keduanya tidak dapat menjadi lawan mereka. Oleh karena itu, untuk berhadapan dengan kedua orang ini, kita masih harus memanfaatkan ruang ini. Mohan dan Amrita memegang batu kristal berwarna-warni pada saat yang sama dan diam-diam melafalkan rumus ajaib di dalam hati mereka. Boom! Sebuah meteorit besar tiba-tiba muncul di langit di atas Lin Batian dan jatuh. Diameter meteorit ini sedikitnya lebih dari 100 meter. Lin Batian mengangkat kepalanya dan hendak bertindak ketika sesosok tubuh melintas di atasnya dan sebuah tinju dengan cahaya kemasan menghantam meteorit itu. Boom! Kekuatan tinju itu langsung menembus seluruh meteorit dari bawah. Retakan muncul satu demi satu, menutupi seluruh meteorit, lalu meledak. Bisakah kau memberiku kesempatan? Kata Lin Batian tanpa daya. Kita akhiri ini secepatnya, kata Fang Yu dengan tenang. Swoosh!
Setelah mengatakan itu, Fang Yu bergegas menuju Amrita di kejauhan seperti kilat. Lin Batian bergegas menuju ke arah Mohan. Dalam sekejap, Fang Yu muncul di depan Amrita dan mengulurkan tangan kanannya ke arah Amrita. Wajah Amrita berubah drastis. Sudah terlambat baginya untuk mundur. Ia hanya bisa menggenggam erat kristal warna-warni itu di tangannya dan melafalkan mantra dalam hati. Dia harus teleport keluar dan meninggalkan Fang Yu dan Lin Batian di sini. Jika tidak, semuanya akan buruk. Boom! Namun sebelum Amrita sempat menyelesaikan mantranya, dia merasakan nyeri tajam di tangan kanannya dan berteriak. Pada saat ini, Fang Yu telah memegang kristal bernoda darah di tangannya. Hal inilah yang memberimu keberanian untuk menghadapiku, kan? Fang Yu menatap Amrita dan berkata dengan nada datar. Wajah Amrita pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar saat dia memegang pergelangan tangan kanannya yang terputus. Di sisi lain, Mohan juga ditampar oleh Lin Batian dan tertegun. Ia bahkan tidak bisa memegang kristal di tangannya dan jatuh. Lin Batian bergerak, menangkap kristal itu dan memegangnya di tangannya. Kristal ini bersinar terang. Hanya dengan memegangnya, Anda dapat merasakan kekuatan ruang yang tak terbatas di dalamnya. Untuk membuka ruang kecil, tidak ada persyaratan ketat untuk tingkat kultivasi sang kultivator, tetapi ia harus menguasai hukum ruang pada tingkat yang sangat tinggi. Pemilik tempat kecil ini sekarang jelas bukan dua orang di depan mereka, tetapi orang lain, mungkin, Tuan, yang dibicarakan kedua orang ini. Baiklah, waktu interogasimu sudah selesai. Fang Yu menatap Amrita di depannya dan berkata, sekarang, giliranku untuk menginterogasimu. Katakan padaku, kamu bekerja untuk siapa? Amrita menutup mulutnya rapat-rapat, tidak mau berbicara. Fang Yu sedikit mengernyit dan hendak berbicara. Tidak apa-apa, aku bisa memberitahumu namaku. Pada saat ini, suara berat datang dari segala arah di ruang ini. Ekspresi Fang Yu dan Lin Batian sedikit berubah. Akulah Mahes Abadi, tapi aku lebih suka gelarku, Tuan Penjahat, kata suara itu dengan santai. Bab 583, membuka sebuah bagian. Mahes Abadi. Fang Yu dan Lin Batian keduanya mengerutkan kening. Mereka belum pernah mendengar nama itu. Gelar, Tuan Penjahat, membuat mereka berdua merasa semakin aneh. Karena energi spiritual di seluruh bumi semakin menipis, tidak ada satupun kultivator yang mampu naik menjadi abadi selama bertahun-tahun. Mahes ini menyebut dirinya abadi, yang mana sangat arogan. Di dunia kultivasi abadi ribuan tahun lalu, bahkan mereka yang kuat di puncak tahap penyeberangan kesengsaraan hanya berani menyebut diri mereka setengah abadi. Apakah kamu yakin siapa namamu, abadi? Lin Batian mengangkat alisnya dan bertanya. Aku sangat mengagumimu. Meskipun kau membunuh salah satu bawahanku yang paling cakap dan berulang kali memprovokasiku, aku masih bersedia memberimu satu kesempatan lagi. Mahes Immortal tidak menjawab pertanyaan Lin Batian, tetapi berkata, ini kesempatan terakhirmu. Kuharap kau memilih dengan hati-hati. Keluar dari sini. Kau mau aku bekerja untuk makhluk abadi sialan sepertimu? Tidak mungkin, kata Lin Batian dengan nada kesal. Dia sengaja mengucapkan hal itu dengan maksud untuk membuat marah si penjahat itu. Pada saat ini, desahan datang dari segala arah. Sayang sekali kau bahkan tidak menghargai kesempatan terakhirmu. Kalau begitu, mati saja. Suara Mahes Abadi tiba-tiba berubah dingin. Begitu kata-kata itu terucap, kristal di tangan Fang Yu dan Lin Batian meledak. Di kejauhan, Amrita, Mohan, dan Tianming yang terjatuh, ketiganya tiba-tiba lenyap bersama napas mereka. Jelas, ketiga orang ini diteleportasi keluar dari ruang ini. Boom! Seluruh ruang bergetar hebat, dan retakan tampak jelas di pemandangan sekitarnya. Ruang itu terpelintir dan hancur, pemandangan di depan mataku menjadi sangat kacau, dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya saling tumpang tindih muncul di bidang penglihatanku. Anjing tua, kau pasti menghabiskan banyak energi untuk membuka ruang sekecil ini. Apa kau tidak patah hati karena menghancurkannya seperti ini? Kata Lin Batian. Tak seorang pun menanggapi kata-katanya. Lin Batian memandang Fang Yu dari kejauhan. Akibat runtuhnya ruang, kedua orang itu tidak mampu menjaga keseimbangan dan terjatuh maju mundur di udara. Apa yang harus kita lakukan? Sepertinya kita terjebak di ruang ini, kata Lin Batian, menggunakan energi sejatinya untuk mengeraskan suaranya. Ekspresi Fang Yu juga sedikit hikmat. Mahes Abadi ini memindahkan semua anak buahnya dan menghancurkan kristal 7 warna. Ini berarti jalan keluar langsung dari sini telah sepenuhnya tertutup. Hanya ada satu cara untuk meninggalkan tempat ini. Yaitu untuk membuka saluran bagi diri Anda sendiri. Namun Fang Yu dibatasi oleh tahap pemurnian Qi-nya dan tidak memiliki kemampuan ini untuk saat ini. Setelah berpikir sejenak, Fang Yu melepas cincin halus di jari kanannya dan melemparkannya ke Lin Batian. Cincin ini mengandung kekuatan spasial yang tak terbatas. Kau seharusnya bisa menggunakannya untuk membuka saluran spasial menuju dunia luar, kata Fang Yu.
Lin Batian mengulurkan tangan untuk mengambil cincin itu, memakainya, menyipitkan mata, dan berkata dengan penuh konsentrasi, saya butuh beberapa menit, jangan ganggu saya selama ini. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, melayang di udara, membiarkan ruang yang hancur dan terdistorsi terus-menerus memutar tubuhnya. Di ruang interogasi di Aula Asosiasi Seni Bela Diri Todo, Amrita, Mohan dan Tianming muncul di ruang interogasi. Mohan berdiri dan menggelengkan kepalanya untuk menjernihkan pikirannya yang sedikit pusing akibat guncangan spasial. Amrita tidak terluka parah. Ia berdiri, duduk di kursi, dan bernapas agak berat. Tianming juga terbangun dari komanya, tetapi tubuhnya masih terasa sakit. Ia hanya bisa berbaring di tanah dan menatap dua orang di depannya. Mereka bertiga tampak tidak senang. Bagaimanapun, dia baru saja mengalami hidup dan mati. Jika bukan karena tuan mereka, Mahes Abadi, yang mengambil tindakan, mereka mungkin sudah mati di tempat itu. Setelah beberapa detik hening, raut wajah Mohan melunak. Senyum kembali muncul di wajahnya saat ia berkata, kedua orang itu memang sudah mati. Amrita mengangguk, memegang dadanya, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Baginya, akhir terbaik adalah kematian Fang Yu dan Lin Batian. Jika orang seperti itu benar-benar menjadi bawahan Mahes Abadi, maka keberadaan setingkatnya tidak lagi dibutuhkan dan dia pasti tidak akan disukai lagi. Apa kau yakin kedua orang itu akan mati? Tianming, yang terbaring di tanah, bertanya dengan rasa takut yang masih tersisa. Mendengar pertanyaan ini, Mohan dan Amrita memandang Tianming dengan jijik. Kristal yang kupegang bersama dia adalah satu-satunya jalan menuju dimensi itu. Kristal-kristal itu dihancurkan oleh tuan mereka, dan di saat yang sama, dimensi itu sendiri sedang runtuh, kata Mohan dengan suara dingin. Dalam keadaan seperti ini, bahkan jika kedua orang ini tidak tertimpa reruntuhan ruang yang terdistorsi, mereka akan terus tenggelam seiring runtuhnya ruang, jatuh ke titik terendah dari ruang tanpa batas, dan tak akan pernah bisa kembali. Jadi, mereka sudah mati. Juga, karena sekarang kalian telah berjanji setia kepada Sang Guru, kalian harus memiliki kepercayaan penuh kepadanya dan tidak ragu-ragu. Sekalipun dia memerintahkan kalian untuk mati, kalian harus melakukannya tanpa ragu-ragu. Pada titik ini, mata Mohan berkilat dengan niat membunuh, dan dia berkata, jika tidak, kami akan menghabisimu atas nama Tuan kami. Petik 2. Ming, aku mengerti. Aku mengerti. Tianming gemetar dan berulang kali menyetujui. Sekarang setelah mereka berdua tereliminasi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mohan menoleh ke arah Amrita dan bertanya. Tuan Yuliu akan segera datang, jawab Amrita. Tuan Yuliu datang. Kenapa? Tanya Mohan dengan ekspresi terkejut. Dia menemukan binatang spiritual di Dongdu dan ingin menangkapnya. Dia butuh bantuan kita, kata Amrita. Jadi begitu. Kapan dia akan tiba? Tanya Mohan lagi. Dia bilang akan datang langsung ke Aula Serikat untuk menemui kita hari ini, tapi waktu pastinya belum jelas, jawab Amrita. Kalau begitu, mari kita bersiap menyambutnya. Bagaimanapun, dia adalah Tuan Yuliu, kata Mohan. Boom. Ketika keduanya tengah berbincang, tiba-tiba terdengar suara keras dari ruang interogasi. Dua sosok jatuh dari udara dan mendarat di tanah di depan mereka. Sial, saluran luar angkasa yang kau buka ini terlalu goyah, iya. Gerutu Fang Yu sambil berbaring di tanah. Tidak ada cara lain. Kita sudah sangat hebat bisa membuka jalan dalam waktu sesingkat itu. Apa kau pikir semudah itu? Balas Lin Batian. Keduanya berdiri bersama. Lorong ruang angkasa sementara yang baru saja dibuka hampir runtuh. Untungnya, Fang Yu dan Lin Batian berhasil keluar lebih awal, kalau tidak, mereka pasti sudah benar-benar jatuh ke dalam ruang angkasa yang tak berujung itu. Taois Amrita, kita bertemu lagi. Lin Batian menatap Amrita dan tersenyum. Pada saat ini, Amrita, Mohan, dan Tianming yang tergeletak di tanah semuanya memiliki wajah kaku, dan warna darah menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Bagaimana mungkin? Mata Mohan penuh ketidakpercayaan. Ia mundur beberapa kali dan menabrak meja interogasi, menimbulkan suara tumpul. Suara ini membuat mereka sering sadar. Tuanmu melakukan kesalahan yang sama sepertimu, yaitu meremehkan kami, kata Lin Batian. Mohan menoleh dan menatap Amrita. Amrita segera mengerti, mundur selangkah, dan menekan tombol merah di belakang meja interogasi. Ding ding ding. Seluruh gedung Aula Serikat dipenuhi dengan suara alarm yang keras. Boom. Amrita menepuk telapak tangannya, menghancurkan pintu ruang interogasi hingga terbuka, lalu menggunakan energi sejatinya untuk mengeraskan suaranya. Tahanan itu Fang Changsheng, Lin Bubai sedang mencoba melarikan diri. Meminta bantuan, meminta. Boom. Serangkaian tamparan keras terdengar di ruang interogasi. Sebelum Amrita sempat menyelesaikan kata-katanya, dia merasakan hantaman keras di pipinya, beberapa giginya copot, dan seluruh tubuhnya terpental mundur, menghantam dinding dengan keras. Amrita terjatuh ke tanah, mukanya berlumuran darah, merintih dan tidak dapat berbicara. Melihat kejadian itu, Mohan pun menjadi pucat dan bergerak, ingin segera lari keluar dari ruang interogasi.
Dia tahu bahwa dengan kekuatannya, dia tidak akan pernah bisa menandingi Fang Yu dan Lin Batian. Dia hanya bisa melarikan diri. Boom! Namun, sebelum ia sempat melangkah 2 langkah, sebuah bayangan melintas di depan matanya. Kenangan terakhirnya adalah sepasang sepatu kanvas putih. Retakan. Tendangan Fang Yu langsung mematahkan tulang leher Mohan, dan dia langsung mati. Mohan jatuh kaku ke tanah dengan mata terbelalak, seolah-olah dia tidak percaya bahwa dia akan mati dengan cara ini dan di tempat ini. Tianming masih tergeletak di tanah. Dia sudah terluka parah, dan sekarang dia bahkan tidak bisa berlari. Fang Yu meliriknya dan mengerutkan kening. Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Hentikan sekarang juga. Pada saat ini, sekelompok besar prajurit datang dari belakang. Bab 584, serahkan orang ini padaku. Fang Yu dan Lin Batian berbalik dan melihat keluar ruang interogasi. Pada saat ini, sekelompok besar prajurit telah berkumpul di luar ruang interogasi, sedikitnya 50 orang. Di antara mereka, mayoritas berada di tahap pemurnian Qi, yakni, pendekar di alam bawaan, sejumlah kecil berada di tahap pembentukan fondasi, dan jumlah yang sangat kecil berada di tahap pembentukan inti. Hanya ada satu prajurit di tahap Naschen Sol, dan dia adalah pria parubaya yang berdiri di depan tim dan berbicara. Orang ini adalah wakil presiden Asosiasi Seni Bela Diri Dongdu lainnya, Jatin. Melihat Amrita tergeletak di tanah di ruang interogasi, berkedut, mata Jatin memerah. Amrita adalah kekasihnya, dan sekarang dia dipukuli ke dalam kondisi menyedihkan ini. Kalian berdua, menyerah, teriak Jatin. Fang Yu dan Lin Batian saling memandang tanpa ekspresi di wajah mereka. Kelompok prajurit di depan mereka, yang dipersenjatai berbagai senjata, tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Kami tidak ingin menyerang kalian. Kalau kalian tahu apa yang terbaik untuk kalian, bubar saja, kata Lin Batian. Beraninya kau. Kau pikir tempat ini apa? Ini markas besar Asosiasi Seni Bela Diri Dongdu. Geram Jatin. Aku tahu kau sangat kuat, tapi kalau kau berani bertindak di sini, kau akan melawan semua Asosiasi Seni Bela Diri Tiongkok. Jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu punya sedikit kekuatan. Asosiasi Seni Bela Diri telah berdiri selama bertahun-tahun dan telah menangkap banyak pejuang yang sombong seperti Anda. Raungan keras Jatin tiba-tiba memberi keberanian kepada kelompok prajurit di belakang yang awalnya kurang percaya diri. Mereka adalah para pendekar dari Ikatan Bela Diri, dan di belakang mereka terdapat Ikatan Bela Diri se-Tiongkok. Jika kedua orang ini berani mengambil tindakan, mereka akan dicari oleh seluruh Asosiasi Seni Bela Diri Tiongkok, disertai dengan murka Asosiasi Seni Bela Diri Beijing. Tatapan Jatin selalu tertuju pada Amrita di ruang interogasi. Kamu tampaknya sangat peduli padanya, kata Lin Batian dengan mata menyipit. Jatin menatap Lin Batian dengan ekspresi yang sangat jelek. Tidak lama setelah Amrita bergabung dengan Asosiasi Seni Bela Diri Dongdu, dia diperhatikan oleh Jatin dan menjadi kekasih Jatin. Berkat dukungan Jatin pulalah Amrita mampu bangkit selangkah demi selangkah dan menjadi wakil presiden Asosiasi Seni Bela Diri Dongdu di usia yang mustahil baginya untuk menjadi wakil presiden. Cinta Jatin terhadap Amrita melampaui segalanya. Mendengar kata-kata Lin Batian sekarang seperti sebuah provokasi. Jatin tak tahan lagi, ia meraung liar, dan auranya meledak sepenuhnya. Sebuah pedang pendek mengembun di tangannya dan melesat menuju Lin Batian. Wakil Presiden Jatin, mundur. Pada saat ini, suara tua yang agak agung datang dari belakang. Wajah Jatin berubah dan dia langsung berhenti. Dua sosok terbang keluar dari belakang para prajurit yang berkumpul dan mendarat sekitar 10 meter di depan pintu ruang interogasi. Salah satu dari mereka mengenakan jubah putih seragam khas Asosiasi Seni Bela Diri, rambut dan jenggotnya semuanya putih, dan dia tampak sangat tua. Orang di sebelahnya mengenakan jubah biru tua dan berambut sangat hitam, tetapi wajahnya tampak agak tua. Melihat penampilan orang ini, Fang Yu tentu saja teringat pada seseorang. Yun He. Dia juga memiliki rambut hitam, tetapi wajahnya terlihat agak tua. Apakah ada hubungan antara kedua orang ini? Fang Yu menatap pria itu dengan tatapan sedikit tegas. Presiden, kedua orang ini sangat berbahaya, silakan mundur, kata Jatin dari belakang. Orang tua itu bahkan tidak menoleh, melambaikan tangannya, dan berkata, tidak apa-apa, aku tahu apa yang aku lakukan. Orang tua ini adalah Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Dongdu, Tamer. Tamer menatap Fang Yu dan Lin Batian dengan ekspresi muram. Ia berkata, kalian berdua sudah melakukan kesalahan besar. Jika kalian terus menyerang, itu hanya akan memperparah kejahatan kalian. Semua yang kami lakukan adalah hal yang baik. Ketiga orang di ruang interogasi itu orang jahat. Terutama Amrita. Dia hanyalah pion yang ditanam di Asosiasi Bela Diri kalian oleh orang lain, tahukah kalian? Kata Lin Batian. Tatapan Tamer tajam saat ia berkata, diam. Kau sudah melukai wakil presidensi dengan parah, dan kau masih mencoba memfitnahnya dengan jahat. Kau pikir aku akan percaya omong kosongmu? Sementara Tamer berbicara, Fang Yu mengamati perubahan ekspresinya. Tak lama kemudian, dia yakin.
Presiden ini juga orangnya Mahes. Fang Yu berkata pada Lin Batian. Lin Batian mengangguk. Hari ini, kalian berdua jangan pernah berpikir untuk kabur lagi. Sekalipun Asosiasi Seni Bela Diri Dongdu berusaha sekuat tenaga, kami tetap akan menangkap kalian dan mengirim kalian ke Asosiasi Seni Bela Diri Ibu Kota untuk diadili. Kata Tamer dengan suara berat. Sepertinya ini pembantumu. Lin Batian menatap pria yang berdiri di samping Tamer. Tuan Yuliu, terima kasih atas bantuanmu kali ini, kata Tamer dengan hormat kepada pria di sampingnya. Kita semua mengabdi pada yang abadi, jadi tak perlu bersikap sopan, kata Master Yuliu sambil menatap Fang Yu dan Lin Batian dengan tatapan yang sangat dingin. Aku juga ingin membalaskan dendam Yun He. Fang Yu mendengarkan seluruh percakapan antara kedua orang itu, dan matanya bergerak sedikit. Yuliu. Bukankah ini guru bernama Jiang Yu yang dia temui terakhir kali dia memasuki Menara Wanling? Ini adalah Sos Devourer. Tidak heran jika wajahnya persis seperti Yun He sebelumnya. Dan dari penuturan pria sejati Yuliu ini, dapat didengar bahwa ia juga bekerja untuk Sang Dewa Mahes. Dengan kata lain, Sos Devourer benar-benar memiliki organisasi. Pemimpin organisasi ini adalah Mahes. Yun He, manusia sejati Yuliu di depannya, dan para pemakan sumber lainnya di dunia ini semuanya adalah bawahan Mahes dan setia kepada Mahes. Setelah memikirkan ini, sedikit kejutan muncul di mata Fang Yu. Dikombinasikan dengan pion Mahes di Asosiasi Seni Bela Diri Dongdu, Presiden, Wakil Presiden, dan kepala keluarga bangsawan seperti Tianming. Mahes, apa yang ingin kamu lakukan? Ia menyebut dirinya sebagai makhluk abadi tertinggi dan menjuluki dirinya sendiri sebagai penguasa di balik hukum. Apa artinya itu? Yuliu, kan, karena kau tahu Yun He mati di tangan kami, kenapa kau masih berani mencari masalah dengan kami? Apa kau jauh lebih kuat dari Yun He? Tanya Lin Batian. Kamu akan segera tahu apakah kamu kuat atau tidak. Wajah Tuan Yuliu tenang, dan dia membalik pergelangan tangan kanannya. Aura mengerikan terpancar dari tangannya. Lampu hijau menyala, dan sebuah seruling muncul di tangannya. Saya sarankan jangan berkelahi di sini. Bangunan ini sangat indah. Sayang sekali kalau dihancurkan, kata Lin Batian. Pada saat ini, suara seruling santai datang dari seruling di tangan Guru Yuliu. Aliran kosong. Guru Yuliu memegang seruling di satu tangan dan menatap Lin Batian. Suara sulingnya pun masih terdengar santai, membuat siapapun yang hadir merasa rileks dan gembira. Boom! Detik berikutnya, Lin Batian yang berdiri di samping Fang Yu terlempar mundur bagaikan layang-layang yang talinya putus, langsung menghantam dinding ruang interogasi dan lenyap. Fang Yu menoleh untuk melihat pintu masuk gua di belakangnya, senyum puas tersungging di wajahnya. Bagus sekali, aku juga merasa dia terlalu banyak bicara. Fang Yu menatap Guru Yuliu dan tersenyum. Boom! Namun pada saat ini, bersamaan dengan bunyi seruling yang berirama santai, Fang Yu juga dibombardir oleh kekuatan yang sangat besar. Fang Yu sudah bersiap, dan dia menekan kakinya erat-erat ke tanah dengan energi sejatinya. Namun, kekuatan yang tak terjelaskan ini begitu dahsyat sehingga meskipun Fang Yu melakukan ini, ia tetap tidak mampu menahan bombardir tersebut. Ia dan seluruh tanah terlempar mundur, dan sebuah jurang raksasa pun meledak. Pada saat ini, semua prajurit di belakang tercengang. Ahli yang dibawa presiden ini, apakah dia terlalu kuat? Dengan suara seruling yang merdu dan santai, Fang Changsheng dan Lin Bubei yang memberikan tekanan tiada akhir kepada mereka pun terhempas. Ini pasti dewa. Seru seorang prajurit. Tamer tersenyum dan melangkah mundur. Dia mundur ke sisi Jatin, menepuk bahu Jatin, dan berkata, tonton saja penampilan Tuan Yuliu dengan tenang. Dia akan membalas semua dendammu. Tapi, Amrita, Jatin menatap Amrita di ruang interogasi dengan mata merah. Jangan khawatir, selama dia masih bernapas, kita akan menemukan cara untuk menyelamatkannya. Tapi sekarang, kita tidak boleh mengganggu Tuan Yuliu, kata Tamer. Jatin mengangguk, dan mereka berdua mundur bersama. Yuliu berdiri di tempatnya, serulingnya masih di bibirnya, tetapi dia telah berhenti memainkannya. Dia memandang jurang besar di depannya yang mengarah langsung keluar gedung, wajahnya tanpa ekspresi dan matanya dingin. Di belakang gedung Asosiasi Seni Bela Diri Toto ada jalan yang ramai. Fang Yu dan Lin Batian tergeletak di tengah jalan, dengan tanah amblas di bawah mereka. Keduanya menatap matahari yang menggantung tinggi di langit, diiringi suara klakson mobil yang riuh. Bukankah agak memalukan bagi kita berdua untuk melakukan ini? Kata Lin Batian. Tidak apa-apa, aku sering melakukan ini, kata Fang Yu sambil duduk dan menatap gedung klub di depannya, dengan sedikit kegembiraan di matanya. Suara seruling Guru Yuliu tidak membangkitkan kekuatan nyata, tetapi kekuatan hukum yang ada antara langit dan bumi. Misalnya, serangan tadi disebabkan oleh kekuatan hukum dan muncul begitu saja. Justru karena inilah Lin Batian gagal bereaksi, dan Fang Yu masih sedikit malu saat bereaksi. Akhirnya, saya bertemu lawan yang menarik. Fang Yu berdiri, menatap Lin Batian, dan berkata, serahkan orang ini padaku.
Bab 585, masih punya tenaga tersisa. Lin Batian menghela napas dan berkata, aku serahkan ini padamu. Kalau nanti ada lawan lain, serahkan saja padaku. Tidak masalah. Fang Yu melirik Lin Batian dan bergegas maju. Hah, kalau begitu, bukankah aku hanya akan menjadi peran pendukung yang ahli membersihkan para jenderal kepiting dan ikan kecil? Lin Batian berkata terlambat sambil menatap Fang Yu yang bergerak secepat kilat. Wush! Fang Yu sangat cepat. Dalam sekejap, ia kembali ke gedung Aula Serikat dan bergegas menuju Tuan Yu Liu. Cahaya dingin melintas di mata guru Yu Liu, dan dia meniup seruling di tangannya. Suara seruling panjang terdengar lagi. Dibandingkan sebelumnya, suara suling kali ini lebih ringan dan iramanya sedikit lebih cepat. Tahap aliran udara 2. Seruling di tangan guru Yu Liu memancarkan cahaya hijau. Pada saat ini, Fang Yu telah bergegas ke depan Tuan Yu Liu dan meraih kepala Tuan Yu Liu dengan tangan kanannya. Boom! Pada saat ini, sebuah kekuatan besar menghantam seluruh tubuh Fang Yu, mendorongnya ke belakang. Tatapan Fang Yu sedikit tajam, dan dia meningkatkan kekuatannya 3 poin lagi. Bas! Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Kekuatan hukum di udara bertabrakan dengan kekuatan dahsyat di tubuh Fang Yu, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Seluruh gedung balai serikat berguncang. Tuan Yu Liu menatap Fang Yu yang begitu dekat dengannya, dengan tatapan terkejut di matanya. Ini tahap kedua dari aliran udara. Ia memanfaatkan kekuatan hukum luar angkasa secara maksimal. Namun Fang Yu mampu bertahan dengan tubuhnya tanpa mundur selangkah pun. Situasi ini di luar pemahaman guru Yu Liu. Krak! Pada saat ini, retakan benar-benar muncul di kehampaan di depan Tuan Yu Liu. Tangan kanan Fang Yu yang bersinar dengan cahaya keemasan terulur ke depan, hendak menyentuh kepalanya. Wajah Tuan Yu Liu berubah, dia menggertakkan giginya, menendangkan kakinya dan melangkah mundur. Boom! Dia baru saja mundur sejenak ketika kekuatan ruang di depannya benar-benar dihancurkan oleh Fang Yu. Guncangan di gedung balai serikat terus berlanjut. Wajah ratusan prajurit yang berkumpul di belakang dipenuhi kepanikan dan keterkejutan. Di mata mereka, pertarungan antara Master Yu Liu dan Fang Yu tidak terjadi di dimensi yang sama. Sungguh kuat. Mundur 30 meter, tetap waspada, dan siap menyerang kapan saja. Perintah Tamer dengan ekspresi serius. Setelah melihat serangan balik Fang Yu, kepercayaan dirinya tidak lagi sekuat sebelumnya. Tentu saja, dia masih percaya bahwa Tuan Yu Liu dapat mengalahkan Fang Changsheng, tetapi itu pasti membutuhkan usaha yang sangat besar. Anda harus tahu bahwa di balik Fang Changsheng, ada Lin Bubai, yang sama kuatnya dengan dia. Untuk memastikan kemenangan, dia dan prajurit lainnya harus berkontribusi. Guru Yu Liu melayang ke atas, mengambang di udara. Dia menatap Fang Yu di bawah dengan tatapan dingin dan berkata, pantas saja dia bisa membunuh Yun He. Dia memang punya keahlian. Menurutku kemampuanmu tidak banyak, kau hanya punya satu gerakan, kata Fang Yu. Menghadapi provokasi Fang Yu, Tuan Yu Liu hanya mendengus dingin tanpa mengubah ekspresinya. Dia mengangkat seruling di tangannya lagi. Pada saat ini, cahaya yang dipancarkan seruling tiba-tiba berubah warna. Dari lampu hijau berubah menjadi lampu merah. Aliran api. Tahap 2. Guru Yu Liu memainkan seruling. Suara seruling kali ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Suaranya sangat keras dan iramanya cukup aneh. Kalau sebelumnya suara sulingnya masih bergerak-gerak, maka sekarang suara sulingnya hanya berupa bunyi bising belaka dan sungguh tidak mengenakan. Swoosh! Tepat ketika banyak prajurit tidak tahan lagi dan menutup telinga mereka tiba-tiba merasakan cahaya merah turun dari langit, disertai dengan hembusan napas panas. Ketika para prajurit itu mendongak, mereka melihat nyala api seperti ular piton muncul di atas guru Yu Liu. Ia terbakar, dan nyala api merahnya mencerminkan suhunya yang sangat tinggi. Ular piton api ini begitu besar hingga dapat dikatakan dapat menutupi seluruh bagian dalam gedung. Barang-barang plastik dan kayu di dalam gedung terbakar atau meleleh. Suhu seluruh gedung tiba-tiba naik ke tingkat yang tidak nyaman. Kepala ular piton api itu terlihat jelas. Ia menatap Fang Yu, membuka mulutnya yang besar dan penuh api, lalu menerjang Fang Yu di bawah. Fang Yu berdiri di tempat dan meninju ular piton api itu. Pukulan yang amat kuat itu seketika menghancurkan tubuh ular piton yang diselimuti api dan memecahnya menjadi bola-bola api yang terpisah. Setelah melewati api, kekuatan tinju itu melesat langsung ke arah Master Yu Liu di udara. Guru Yu Liu memiliki tatapan mata yang tegas, memainkan seruling, dan membuat gerakan tangan dengan tangan kirinya. Roman. Angin kencang tiba-tiba bertiup di depannya, membentuk dinding angin yang terus-menerus menguraikan kekuatan tinju Fang Yu hingga hilang sepenuhnya. Pada saat yang sama, hembusan angin ini menyapu api di depan yang telah dibubarkan oleh pukulan Fang Yu, dan menyatukan kembali api tersebut menjadi lautan api yang menyerbu ke arah Fang Yu. Energi sejati yang dahsyat meledak dari tubuh Fang Yu. Ia mengangkat tangannya dan menyemburkan energi sejati itu ke lautan api di atas. Boom!
Terdengar suara ledakan keras, diikuti dengan guncangan hebat di seluruh gedung. Api yang memenuhi langit diledakkan tanpa meninggalkan percikan sedikit pun. Fang Yu menggunakan energi sejatinya untuk memadamkan api besar itu. Tuan Yuliu juga terkena serangan Fang Yu dan terbang mundur lebih dari 10 meter. Dinding bangunan di belakang penyok oleh gelombang energi sejati Fang Yu. Pada saat ini, kelompok prajurit di belakang tercengang. Bagi sebagian besar dari mereka, ini merupakan kali pertama mereka menyaksikan pertarungan sebesar ini. Sungguh mengejutkan. Tuan Yuliu menenangkan tubuhnya di udara dan menatap Fang Yu di bawah dengan ekspresi jelek dan tatapan mata yang semakin dingin. Kekuatan Fang Yu memang melampaui ekspektasinya. Fang Yu tidak memiliki banyak cara menyerang dan bertahan. Untuk melawan aliran udara, Fang Yu menggunakan tubuhnya yang kuat, dan untuk mematahkan aliran api, ia menggunakan pelepasan ki sejati yang paling sederhana. Prajurit manapun dapat dengan mudah melakukan dua hal ini. Sampai sekarang, Fang Yu belum menggunakan sihir apapun. Tetapi hanya tubuh fisik dan energi sejati yang paling sederhanalah yang membuat Guru Yuliu merasakan tekanan luar biasa. Tahap kedua aliran udara adalah salah satu metode serangan terkuat yang dimilikinya saat ini, tetapi Fang Yu menerobosnya dengan tubuh fisiknya. Ini menunjukkan bahwa Fang Yu telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam hal tubuh fisiknya. Bahkan jika dia menjadi spiritual, dia mungkin bukan lawan Fang Yu. Pikiran Guru Yuliu bekerja cepat. Dengan melahap saripati binatang spiritual, dia hidup selama hampir 1000 tahun. Selama 1000 tahun ini, dia telah menghadapi banyak lawan, tetapi tidak ada yang seperti Fang Yu. Karena sulitnya penyempurnaan tubuh, hampir semua kultivator tidak akan memilih jalan ini. Oleh karena itu, Guru Yuliu. Dengan kata lain, sebagian besar kultivator di dunia ini tidak memiliki pengalaman dalam bertarung melawan kultivator tubuh seperti Fang Yu. Bagaimana kita harus menghadapinya? Saat Tuan Yuliu masih berpikir, Fang Yu di bawah tiba-tiba melompat dan menyerbu ke arahnya. Sosok Fang Yu menerobos kehampaan, menimbulkan suara siulan tajam. Dalam sekejap, Fang Yu tiba di depan Tuan Yuliu. Sepertinya kau sudah tidak punya trik lagi. Selamat tinggal. Fang Yu mengangkat kaki kanannya dan menendang dada Tuan Yuliu. Wajah Guru Yuliu berubah, dan dia buru-buru mengulurkan seruling dan mengayunkan kedua jarinya dengan fleksibel. Seruling itu langsung berputar cepat, membentuk perisai dengan cahaya merah. Boom! Fang Yu menendang perisainya. Seperti halnya memukul banteng dari balik gunung, perisai itu tidak meledak, tetapi orang asli Yuliu di belakangnya terlempar mundur seperti bola meriam dan menghantam tembok dengan keras. Fang Yu memandang seruling di depannya yang masih berputar liar, dan mengulurkan tangan kanannya, mencoba meraihnya. Namun, tiba-tiba ia meledak dengan kekuatan dahsyat, menepis tangan Fang Yu, lalu terbang menuju posisi Tuan Yuliu di belakang. Ia telah mengenali tuannya. Ini bukan senjata ajaib biasa. Ini adalah senjata spiritual dengan kesadaran independen. Mata Fang Yu bergerak sedikit saat ia memperhatikan seruling itu pergi. Serulingnya terbang ke dinding. Tak lama kemudian, sosok Master Yuliu terbang keluar dari sana. Saat ini, wajah Tuan Yuliu agak pucat, dan masih ada darah di sudut mulutnya. Jelas sekali bahu kanannya sedikit bungkuk dan ia jelas terluka parah. Presiden, Tuan Yuliu tampaknya tidak. Jatin, yang melihat pemandangan ini, berkata kepada Tamer di samping. Wajah Tamer sangat muram, dan dia berkata, ini belum waktunya. Tamer tahu betul bahwa pemakan sumber seperti Guru Yuliu memiliki kemampuan untuk melakukan spiritualisasi. Hanya setelah menjadi spiritual mereka dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Sekarang Guru Yuliu belum menjadi spiritual, dia masih memiliki sedikit kekuatan tersisa. Bersambung.